Sosok Roy Suryo, mantan Menteri Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menarik untuk kita analisis menggunakan kritik ideologi atau filsafat kritis dalam rangka menakar mengapa ia begitu gigih untuk menunjukkan kepada kita semua siapa orang yang berada di balik akun Fufu Fafa. Mengapa berbagai macam usaha yang sistematis dilakukannya untuk membongkar habis akun Fufu Fafa, dan bagaimana kritik ideologi menolong kita untuk melihat seorang Roy Suryo, dan apakah Roy Suryo layak untuk kita percayai. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan tanpa bermaksud dan berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang filsafat kritis atau yang sering disebut juga dengan istilah kritik ideologi, maka orang yang bernama Jürgen Habermas sering disebut sebagai eksponen utama yang mendiseminasi atau memperkenalkan secara cermat dan tajam terkait dengan apa itu dan metode kerja filsafat kritis atau kritik ideologi. Sasaran yang mau diarahkan dari kritik ideologi adalah memeriksa dimensi terdalam dari sebuah wacana pemikiran. Tesis utama dari kritik ideologi adalah tidak ada orang yang mewacanakan sesuatu itu bisa bebas dari kepentingan. Tidak ada yang namanya free value, karena semua wacana, semua pengetahuan itu sesungguhnya mewakili kepentingan tertentu. Itu berarti tidak ada seorang pun yang dapat disebut dan dikategorikan bebas ideologi. Karena itu kritik ideologi ingin mempertanyakan kepentingan apa dan mengapa seseorang melakukan tindakan dalam rangka pilihan-pilihan politiknya. Teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa kapasitas seorang Roy Suryo sebagai mantan Menteri Olahraga di era Presiden SBY, dan ia juga dikenal sebagai seorang pegiat IT yang cakap dalam berbagai macam urusan terkait dengan dunia digital dan teknologi digital. Tentu saja catatan-catatan yang diberikan oleh seorang Roy Suryo untuk membuka dan menguak berbagai macam unsur, aspek, dan kepentingan dari akun atau platform digital apapun itu layak untuk kita apresiasi sebagai bentuk bagian dari kepakaran seseorang. Namun teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa dari lensa pemikiran filsafat kritis atau kritik ideologi, maka apa yang diusahakan oleh seorang Roy Suryo itu ternyata tidak lepas dari sebuah kepentingan. Sebagaimana kritik ideologi ingin memeriksa apa kepentingan yang dimiliki oleh seorang Roy Suryo terkait dengan usahanya yang sangat by design dan sistematis untuk membuka siapa di balik pemilik akun atau platform digital Fufu Fafa. Itulah sebetulnya catatan kritis kita. Saya ingin mengatakan bahwa kepentingan dari seorang Roy Suryo adalah tak lepas hanya sebagai para pengganggu demokrasi. Ia termasuk dalam kelompok orang-orang
yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang tidak move on, tidak menerima kenyataan politik atau realitas politik, bahwa telah terjadi pergeseran politik yang sangat signifikan yang membuat kita hari ini harus jujur mengatakan bahwa realitas politik kita sudah memiliki pemimpin yang baru. Pemimpin baru kita yang segera akan dilantik adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, kepentingan apapun dalam rangka melemahkan dan mendemigrasi para pemimpin politik kita yang terpilih dengan suara yang signifikan ketika mereka menjadi presiden dan wakil presiden, rasanya tidak mungkin dapat dibatalkan hanya sekadar oleh kepentingan ideologi tertentu yang datang dari sikap-sikap yang tidak memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang dewasa dalam rangka berdemokrasi. Teman-teman, dalam konteks ini Roy Suryo yang sangat gigih untuk membuka akun Fufu Fafa, saya ingin katakan ia termasuk bagian dari konspirasi yang sadar untuk mendemigrasi demokrasi kita. Ia termasuk para pengganggu demokrasi yang berusaha secara sadar atau tidak membuat kita menjadi orang yang tidak mempercayai upaya-upaya yang sadar dan terbaik untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara kita ketika kepemimpinan kita sudah memiliki pemimpin-pemimpin baru. Karena itu, buat apa kita mempercayai seorang Roy Suryo? Karena kalau kita memeriksa apa sepak terjang dari seorang Roy Suryo, kita juga tidak menemukan prestasi yang signifikan ketika ia diberi amanat sebagai seorang birokrat dan menteri pemuda dan olahraga. Tidak ada prestasinya. Bahkan yang masih terkenang dalam benak kita semua adalah ketika ia salah menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan para supporter yang pada waktu itu sedang tegang dan saling berhadap-hadapan. Upayanya menenangkan massa, yaitu para penonton sepak bola, pada akhirnya justru terjadi keriuhan ketika sang menteri salah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi teman-teman, ketika kita menunjuk orang lain, sebetulnya kita sedang menunjuk diri kita sendiri. Kadang-kadang demokrasi memang dibalut dengan banyak kelucuan-kelucuan terkait dengan sepak terjang kita sendiri. Terlalu angkuh dan arogan rasanya politik diterjemahkan sebagai upaya untuk mendemigrasi orang lain yang punya prestasi, termasuk para pemimpin kita yang oleh pemilu yang demokratis, apakah kita setuju atau tidak, terlepas kita setuju atau tidak, tapi rakyat memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil-wakil kita yang duduk sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Rasanya terlalu naif untuk kita mengatakan bahwa Fufu Fafa itu mendemigrasi atau menidakkan upaya rakyat yang banyak ini yang telah memilih siapa pemimpin mereka. Terlalu naif kita bisa membayangkan bahwa Fufu Fafa bisa menggoyang pemimpin-pemimpin kita yang terpilih dengan suara yang sangat signifikan untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Karena itu teman-teman, pesan berangkat dari filsafat kritis atau kritik ideologi seorang Roy Suryo, kita perlu periksa apa ideologi dan kepentingannya. Rasanya saya tidak percaya bahwa ia memiliki semangat yang sama dalam rangka penegakan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik ke depan.
ia layak disebut sebagai para pengganggu demokrasi yang membuat kita menjadi gaduh dan selalu tidak mempercayai para pemimpin kita. Karena itu, tidak usah kita mendengar seorang Roy Suryo. Anggap ia sedang melawak atau sedang mengucapkan humor yang membuat kita tidak perlu tegang, melainkan mentertawakan diri sendiri. Bahwa kita bisa keliru, kita bisa salah, dan karena itu kita mau memtertawakan diri kita agar kita tahu bahwa perbaikan-perbaikan diri kita justru dimulai dengan keberanian melakukan kritik yang fundamental terhadap wacana-wacana kita sendiri yang belum tentu mewakili kebenaran. Akun digital Fufufafa tidak akan meruntuhkan kredibilitas seorang Gibran Raka Buming Raka. Dan buat apa mendengarkan celotehan seorang Roy Suryo?